dan pemicunya apa? Ya, selamat malam Bapak dan Ibu yang ada di sini. Di sini saya mungkin akan mengulang lagi kronologis singkat tentang penganiayaan dan bullying yang dilakukan kepada saya dari para siswa lain yang ada di Binus School Simpro. Saya mulai bersekolah di sana disebabkan oleh saya sebelumnya bersekolah di daerah Bintaro, dan karena rumah kami pindah ke Permata Hijau, jadi kami memutuskan untuk mencari sekolah yang lebih dekat dengan rumah kami. Alhamdulillahnya saya diterima di banyak international school yang berada di daerah Permata Hijau. Namun kami mensortir lagi dan memilih lagi sekolah mana yang paling dekat dengan rumah kami. Saya diterima melalui tes di Binus School Simpro dengan level IBDP atau jenjang pendidikan yang paling atas di Binus School Simpro melalui tes. Saya diterima dengan dijanjikan banyak hal dan dijanjikan mereka akan membantu saya dan menjamin saya akan sukses meraih pendidikan dan mimpi-mimpi saya. Namun nyatanya ketika saya mulai sekolah, saya tidak mempunyai siapa-siapa, saya tidak mempunyai teman di sekolah saya yang baru, dan saya berusaha untuk bisa bersosialisasi dan mempunyai teman dengan siapapun dan dari manapun. Tapi kenyataan dari para siswa-siswa lain yang ada di sana, mereka malah menganggap dan melakukan saya seperti orang yang benar-benar tidak ada harga dirinya, orang yang benar-benar tidak layak hidup, dan orang yang benar-benar berada di level yang paling bawah. Saya sejak awal hari pertama saya bersekolah, saya hanya membawa diri saya sendiri, tetapi mereka dengan rame-rame menghampiri saya sekitar 30 orang dengan geng mereka selalu menghina-hina saya secara verbal, melakukan bullying secara verbal kepada saya. Dan karena tujuan saya di sana bukanlah untuk mencari kegaduhan dan bukan untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna, saya selalu mengabaikan perilaku dan pelecehan dari mereka. Mulai dari kemaluan saya dilecehkan, bagian tubuh saya yang lain dipegang-pegang di depan siswa lain, bahkan di depan para guru, sampai saya selalu dikata-katai oleh mereka, dan mereka selalu melakukan itu di depan siswa lain dan di depan guru, dengan tujuan menjatuhkan mental saya dan menghancurkan mental saya agar saya tidak pergi ke sekolah lagi. Saya sering sekali mendapatkan hujatan dan hinaan, bahwa setiap saya datang ke sekolah, setiap saya baru mulai memasuki kelas, tapi saya sudah dihina-hina dari para geng itu, bahwa saya sangat bau sampah dan saya sangat bau badan. Saya dihina berkali-kali, saya dihina sendirian di sana. Kamu tahu pelaku yang menghina itu siapa orangnya? Tahu? Saya sedikit banyak tahu para yang selalu menghina dan melakukan bullying secara verbal kepada saya, dan ini terus berlanjut. Saya ketika ingin pergi ke kelas dan ingin makan, saya menggunakan lift, tetapi ketika saya hanya membawa diri saya sendiri, saya masuk ke dalam lift, mereka selalu, karena saking banyak geng yang berada di dalam sekolah saya selalu pasti ketemu mereka. Salah satunya adalah anak dari ketua partai yang berinisial M dan ketua geng. Mereka selalu saja menyari-nyari saya, dan bahkan mereka selalu menjebak saya dalam lift, dan mereka ketika saya masuk, mereka langsung mau bilang, apakah ada yang membawa sampah di sini? Apakah
kamu mau bawa sampah, dan mereka langsung menutup hidung mereka sambil mengatakan ternyata ada sampah di sini. Pantesan di dalam lift ini bau sekali, pantesan bau badan sekali di sini, karena dia orangnya, saya ditunjuk, saya dipermalukan di sana. Setiap hari saya seperti diperlakukan seperti itu. Saya dibilang bau sampah, saya dibilang bau badan, dibilang saya tidak pantas sekolah dengan mereka. Lalu saya mengadukan ini kepada para pihak sekolah, terutama pihak dan orang yang menerima saya di Bina School Simpruk. Saya bertanya kepada Bapak yang terhormat inisial M, saya bertanya kepada beliau mengapa pernyataan Bapak ketika ingin menerima saya di Bina School Simpruk ini sangat berbeda dengan kenyataan yang saya alami. Tapi Bapak yang terhormat inisial M ini hanya selalu mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar karena kamu anak baru di sini, dan kamu yang mestinya harus introspeksi diri kamu, mestinya harus memperbaiki diri kamu sendiri. Bahkan dari pihak sekolah pun mengecilkan impian saya, bahkan dari pihak sekolah pun menghancurkan harga diri dan mental saya. Mulai dari pertama bahkan saya sudah tidak percaya diri lagi datang ke sekolah. Saya selalu diketahui, saya selalu diejek-ejek, saya selalu dihina, saya selalu difitnah di sekolah dari berbagai pihak yang mereka selalu mengaku bahwa mereka adalah anak dari para petinggi-petinggi di negara ini, dan mereka bahkan ada yang mengucapkan bahwa ayahnya adalah seorang ketua partai yang ada di Indonesia ini. Dan saya diancam untuk tidak melakukan apa-apa, dan jika saya ingin bersekolah dengan aman dan nyaman tanpa bulian, saya harus bisa menghadapi dan mampu melayani mereka semua. Sampai saya digiring ke dalam toilet dan dipukuli di sana. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, karena saya sudah juga terlalu banyak menyampaikan ini di media dan tempat lainnya. Terima kasih.